Pernah nggak teman-teman, di rumah kalian punya banyak barang sampai bingung mau disimpan di mana? Karena rumah kecil, tempat penyimpanan terbatas. Contohnya di rumah saya ini. Ini rumah subsidi, mungkin teman-teman sudah tahu rumah subsidi itu sebesar apa. Dan ini di rumah banyak sekali barang-barang yang tidak terpakai. Mau dibuang juga masih sayang, sampai bingung mau ditaruh di mana. Ini juga udah saya buat tempat penyimpanan di atas mesin cuci, namun tidak cukup, masih kurang luas. Dan di atas plafon juga sudah saya taruh barang-barang seperti ini. Kondisi di atas plafon sudah saya taruh satu buah papan bekas dari pintu, namun masih kurang luas teman-teman. Jadi saya mau buat video ini mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang kebingungan bagaimana cara menaruh barang-barang yang tidak terpakai. Bagaimana cara membuat gudang di rumah yang minimalis sehingga tidak terlihat dan tidak mengganggu pemandangan. Mudah-mudahan video ini nanti bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi. Ini barang-barang yang dari atas plafon saya turunkan semua. Nanti saya akan bikin gudang di atas plafon itu. Rencananya ya. Untuk posisinya nanti di sini saya akan pasang papan dan triplek sehingga bisa lebih luas untuk penyimpanan. Saya gunakan kayu balok, kayu reng yang besar ya. Beginilah sebelumnya saya pasang pintu bekas dan bawahnya saya kasih kayu sebagai tempat penyimpanan gudang saya sebelumnya. Dan untuk berikutnya akan saya perluas supaya lebih luas tempat penyimpanannya. Ini bahan-bahan yang saya gunakan nanti. Saya gunakan triplek ukuran 8 mili, ketebalan 8 mili, dan kayu reng sebanyak 5 buah. Kemudian papan cor sebanyak 2 buah. Belinya di toko bangunan. Kalau kayu dan papan itu seharga 15.000 untuk satu buahnya. Dan triplek ukuran ketebalan 9 mili, harganya 90.000. Dan ini tripleknya saya potong, saya bagi dua. Mengapa saya bagi dua? Karena triplek ini berat teman-teman. Ketika kita angkat ke atas itu sangat berat sekali. Kemudian karena space-nya itu kecil, jadi tidak akan muat untuk memasukkan triplek ke atas. Jadi untuk memudahkan, saya potong bagi dua. Dan ini saya naikkan kayu rengnya. Ya, untuk pertama kayu rengnya sebanyak 5 buah kita naikkan ke atas. Beginilah proses cara menaikkan kayu rengnya. Jadi ini di dapur saya teman-teman, space-nya seperti ini. Ini dapur rumah minimalis ya, mudah-mudahan jadi inspirasi teman-teman. Dan ini proses menaikkan tripleknya, ini yang sulit ya karena space-nya sempit, jadi perlu hati-hati dan kesabaran. Oke teman-teman, sekarang papan, triplek dan kayunya sudah saya naikkan semua. Sekarang proses pemasangan skrup.
Jadi saya tidak gunakan paku, saya gunakan skrup dan bor supaya pengerjaannya lebih cepat dan lebih mudah. Oke teman-teman, jadi inilah hasilnya. Ini tripleknya saya pasang di bagian tengah, kemudian pintu bekasnya yang awalnya di tengah saya pindahkan ke pinggir, dan di ujung-ujungnya saya pasang papan cor, kemudian di skrup. Jadi saya skrup semua triplek dan papan supaya lebih kuat dan lebih kokoh, supaya kayunya tidak bergeser. Sebetulnya menggunakan papan cor itu lebih kuat, tetapi akan memakan waktu untuk memotong papannya, apalagi punya gergaji yang tidak tajam ya. Itu akan melelahkan. Makanya saya gunakan triplek supaya pengerjaannya cepat selesai. Ya, mudah-mudahan triplek ini awet, tidak cepat lapuk ya. Jadi seperti inilah teman-teman cara pemasangannya. Sangat sederhana, bahan-bahan juga gampang dicari dan murah. Asalkan kita ada kemauan dan niat. Karena siapa lagi yang akan mau merawat rumah kita selain kita sendiri sebagai penghuninya. Kerjakan sendiri, tidak perlu panggil-panggil tukang, tidak perlu panggil jasa orang lain. Cukup kerjakan sendiri, beli bahannya sendiri, maka teman-teman akan lebih hemat dengan hasil yang lumayan memuaskan. Atau mungkin teman-teman punya cara sendiri untuk menyimpan barang-barang bekas yang tidak terpakai, bisa saling diskusi di kolom komentar apa solusinya, terutama rumah-rumah subsidi yang minimalis, yang tidak punya tempat penyimpanan, yang hanya punya 2 kamar, ruang tamu yang kecil dan dapur yang kecil. Bisa di-share, mudah-mudahan bisa jadi inspirasi juga. Ini teman-teman, alhamdulillah sudah selesai. Luar biasa lelahnya, capek, sangat panas sekali di atas sini teman-teman, gerah, dan terbayarkan hasilnya selesai. Kita selonjoran dulu, tiduran dulu di atas ini. Inilah penampakan di atas rumah subsidi. Posisi situ kamar depan, sebelah sana kamar mandi dan ruang tamu. Rangkanya menggunakan rangka baja ringan. Jadi untuk kualitas rumah subsidi ini sudah lumayan bagus, dan plafonnya menggunakan gipsum. Inilah teman-teman gudang penyimpanan versi Surya Channel. Jangan lupa di subscribe ya, like dan di share. Ini penampakannya kalau kita lihat dari bagian bawah. Ini kayu-kayunya berjejer, di atasnya papan. Kalau sebelah kiri itu pintu bekas dan triplek. Teman-teman bisa buat yang lebih luas lagi atau full semua di atas plafon. Silakan.
tinggal tambahkan kayu yang agak banyak supaya lebih kuat. Gunakan papan atau triplek yang tebal. Triplek yang saya gunakan ini setebal 8 mili. Bisa gunakan di atasnya 12 mili yang lebih tebal. Ini barang-barang ini nanti akan kita angkut semua ke atas, jadi supaya lebih rapi lagi dan tertata. Dan ini saya naikkan kembali barang-barangnya. Semua barang-barang yang tidak terpakai kita naikkan ke atas. Barang-barang yang contohnya kipas angin yang sudah rusak, yang rencananya saya perbaiki namun belum sempat. Kemudian peralatan bayi yang sudah tidak terpakai kita naikkan semua ke atas. Oke teman-teman, sampai di sini dulu tutorial kali ini. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat, bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Inilah cara saya membuat gudang penyimpanan versi Surya Channel dengan low budget dan aman, tidak terlihat lagi. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.